Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu itu ada segolongan umat yang berdakwah kepada kebaikan dan menyuruh yang ma'ruf serta mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Ibu bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pagi ini bisa bersama kembali setelah sebulan yang lalu kita bicara tentang pengantar Muhammadiyah. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan bicara tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu seperti yang sudah kita diskusikan bulan yang lalu, bahwa Muhammadiyah itu lahir 18 November 1912. Sekarang tahun 2024. Berarti sudah 111 tahun usia Muhammadiyah, Pak. Miladiahnya. November yang lalu persis 111 tahun. Lewat berapa bulan ini? Lewat 6 bulan. 6 atau 7 bulan. Bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Insya Allah milad Muhammadiyah Hijriahnya sekitar berapa hari lagi tuh? 15 ya? 15 hari lagi. 2 hari sebelum, terima kasih, 2 hari sebelum Idul Adha nanti, 8 Dzulhijjah. Jadi setengah bulan ke depan, pas lah kita ngaji hari ini, ngaji tentang Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah akan milad 2 pekan lagi insya Allah. Di awal tadi saya baca surah Ali Imran ayat 104. Ayat itu menjadi salah satu inspirasi Kiai Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Kiai Dahlan itu, Bapak dan Ibu, kebiasaannya itu dia baca Al-Quran, dia fahami maksud dari ayat itu, kemudian dia amalkan. Itu yang
kita kenal dengan istilah tadabbur Al-Quran. Ada orang yang hanya qiraatul Quran, tilawatil Quran, dia hanya baca saja. Ada yang meningkat karena bukan orang Arab, tak pandai bahasa Arab, dia baca terjemahnya lagi, Pak, supaya dia ngerti itu apa maksudnya. Tapi tak semua ayat Al-Quran begitu kita baca ayatnya, kita baca terjemahnya, kita ngerti apa maksudnya. Belum tentu. Maka ada yang kemudian membaca tafsirnya. Setelah paham, kemudian diamalkan. Kiai Dahlan itu punya kebiasaan baca Al-Quran, dia pahami, dia amalkan. Ketika Kiai Dahlan baca surah Ali Imran ayat 104 ini, wal takum minkum, itu awal ayat itu, wal takum minkum, dan hendaklah di antara kamu itu ada sekelompok orang, wal takum minkum ummatun, sekelompok umat, yad'una ilal khair, yang berdakwah untuk kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang untuk buat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang, melarang orang supaya tidak buat kemungkaran. Bapak dan Ibu, kalau kita pahami ayat ini, wal takum minkum ummatun, hendaklah, kalau sudah hendaklah kata Allah itu berarti kerjakan. Apa yang disuruh Allah untuk dikerjakan? Ada sekelompok orang, sekelompok umat, nggak usah banyak-banyak, yang dia berdakwah untuk kebaikan. Jadi berdakwah ini nggak bisa sendiri, Pak. Saya lah, ini lagi berdakwah ini. Kalau saya sendiri, repot juga nih, Pak. Tak ada orang di sini. Walaupun zaman sekarang berdakwah sendiri bisa, Pak. Direkam di ruangan sendiri gitu, merekam sendiri, nyiapin sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri gitu. Tapi tetap ada nanti audiens dunia maya yang melihat, mendengar, tetap ada juga. Maka dakwah itu harus bersama-sama, tidak bisa sendiri. Karena itu kemudian Kiai Dahlan itu dia mikir nih, kayaknya aku nggak bisa sendiri ini berdakwah ini. Karena pada masa itu Kiai Dahlan itu lagi apa namanya itu ya, lagi semangatnya baru pulang dari haji, baru belajar di tanah suci dengan ulama-ulama besar, dapat ilmu banyak. Begitu pulang ke tanah air, ke Yogyakarta itu, dia ingin mengimplementasikan ilmu yang dia dapat di tanah suci itu. Apalagi ditengok masyarakat pada masa itu penting untuk didakwahi oleh Kiai Dahlan. Nah, nanti kita diskusikan poin-poinnya apa saja. Maka kemudian Kiai Dahlan terinspirasi dari ayat itu. Kiai Dahlan mulai berpikir, ini kayaknya cocok ini kalau dibuat organisasi. Bersamaan pada saat itu, Kiai Dahlan itu bergabung dengan organisasi
yang bernama Budi Utomo. Ini organisasi nasionalis. Bersamaan itu juga ada organisasi Islam di Jakarta namanya Jam'iyatul Khair. Jam'iyatul Khair ini itu kumpulan orang-orang keturunan Arab. Walaupun tidak dari Mekah Madinah ya. Ada yang dari Yaman. Mereka di Indonesia ini termasuk keturunannya itu buat organisasi Jam'iyatul Khair. Nah, dari dua organisasi itu diantaranya Kiai Dahlan terinspirasi untuk buat organisasi juga atas dasar perintah Allah surah Ali Imran 104 itu. Hendaklah ada sekelompok orang, sekelompok umat yang berdakwah. Nah, Ibu Bapak, atas dasar inilah kemudian Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Bersamaan waktu itu Kiai Dahlan itu mengajar di sekolah yang dikelola oleh Belanda. Sekolah itu mayoritas muridnya itu adalah anak-anak bangsawan, orang-orang kaya. Sekolah di situ. Nah, Kiai Dahlan itu ngajar di situ, ngajar agama. Setiap hari Sabtu, nah, ngajarnya hari Sabtu aja, dikasih waktu. Di luar jam belajar sekolah, anak-anak di sekolah Belanda itu diajari agama oleh Kiai Dahlan. Beberapa murid di sekolah itu ada yang tertarik dengan Kiai Dahlan, kemudian ikut ngaji dengan Kiai Dahlan di rumahnya. Kiai Dahlan punya langgar, warisan orang tuanya. Walaupun dalam sejarah pernah dirubuhkan itu oleh penghulu keraton, tapi kemudian dibangun kembali oleh kakak Kiai Dahlan itu. Beberapa murid sekolah Belanda tadi itu setiap hari Ahad, hari Minggu mereka datang ngaji ke langgar Kiai Dahlan itu. Kemudian murid-muridnya ngelihat di langgar itu kok ada meja, ada kursi. Untuk apa ini? Kata muridnya. Kata Kiai Dahlan, ini untuk belajar. Orang-orang susah, miskin di sini belajar di sini. Duduk di kursi ini, di meja ini, mereka bisa nulis, bisa belajar. Kata murid-murid Kiai Dahlan yang dari Belanda tadi, yang ikut ngaji di hari Ahad itu, dia bilang, Kiai, supaya ini berkelanjutan, kalau bisa dibuat organisasi kumpulannya. Karena kalau enggak nanti Kiai meninggal, ini dakwah sekolah ini enggak bisa berlanjut nih. Supaya bisa berlanjut, kalau nanti Kiai udah enggak ada lagi, udah meninggal, buatlah organisasi. Akhirnya didirikanlah Muhammadiyah itu oleh Kiai Dahlan dan murid-muridnya. Itu yang pertama, Pak Bu. Jadi Muhammadiyah itu lahir, berdiri karena Kiai Dahlan itu pendirinya itu suka baca Al-Quran, dia fahami isinya, kemudian dia amalkan kandungan ayat Al-Quran itu. Satu ya. Yang kedua, Kiai Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu karena tuntutan masyarakat. Pada masa itu di Jogja khususnya, bahkan di Indonesia secara umum itu banyak umat Islam pada masa itu yang masih banyak melakukan kemusyrikan, perbuatan syirik. Bahkan sampai sekarang Pak ya, masih banyak itu. Beberapa pekan yang lalu itu viral di beberapa media sosial,
tentang kasus di apa sih ini Pak ini? Hamparan Perak. Ada yang baca? Yang cerita hantu itu apa itu? Ada yang baca di media sosial? Di Hamparan Perak. Apa itu? Kuyang, kuyang. Nah, pernah dengar kuyang, Pak? Nggak ada ya, cuman saya udah dia. Tapi di beberapa media itu santer. Nanti kalau dibuka di Google itu kuyang di Hamparan Perak, kan nggak jauh Hamparan Perak dari sini. Itu masyarakatnya saya persisnya lupa saya di tempat itu, tapi di Hamparan Perak itu heboh. Ada warga, awalnya ini salah satu versi ceritanya, seorang anak kemudian dia ngelihat ada selebatan makhluk yang terbang dari pohon ke pohon. Dia cerita ke ibunya, ibunya keluar dari rumah ngelihat juga. Nah, warga yang lain ngelihat juga. Jadi yang terbang itu hanya kepalanya, badannya nggak nampak, nggak ada. Namanya kuyang. Kuyang ini istilah dari Kalimantan. Kalau saya dulu masih kecil dulu, itu ada istilah palasik. Palasik Pak ya. Itu konon ceritanya hantu yang bisa nyedot darah anak bayi. Nah, gitu. Dan itu hampir sama. Kuyang, palasik itu saya baca maksudnya sama. Nanti koreksi kalau salah ya. Dan itu kalau siang dia manusia biasa. Ah, itu orang yang sedang menuntut ilmu katanya begitu. Wallahu a'lam lah. Apakah memang betul yang dilihat itu makhluk itu kepalanya enggak ada apa-apanya itu? Karena dia mau nuntut ilmu katanya gitu. Nuntut ilmu. Jadi apa? Minum darah bayi. Nah, gitu. Zaman modern masih ada Pak seperti itu Pak. Di negeri kita, di kampung kita itu, tidak jauh, di Hamparan Perak ini. Ya. Lihat di Google itu. Ustadz, hantu itu memang ada? Iya ada, hantu itu ada. Kalau kita di sini namanya genderuwo, kuntilanak, tuyul, apa lagi? Sundel bolong. Kalau di luar negeri vampir, ya Pak. Cuman kata orang hantu Indonesia itu miskin-miskin, nggak bisa jalan, makanya jadi suster ngesot, gitu ya. Apalagi sundel bolong, bajunya bolong-bolong, katanya miskin-miskin hantu Indonesia. Nah, kalau luar negeri hantunya kaya-kaya, bajunya aja bagus itu vampir itu ya, katanya begitu. Masih ada keyakinan itu, tapi harus diyakini bahwa hantu itu ada. Iya, harus kita yakin bahwa hantu itu ada dengan segala macam namanya itu. Tapi hantu itu bukan orang yang sudah mati. Kubur dia hari ini, malam nampak, oh itu hantu yang jadi hantu gentayangan, rohnya gentayangan. Hantu itu ada, kalau kita istilahkan pakai hantu itu, tapi itu bukan orang yang sudah mati. Lantas siapa yang menampakkan wujudnya kepada orang yang masih hidup? Itu adalah jin. Jin. Dan itu adalah korin orang yang sudah mati. Kita semua ini Bapak Ibu termasuk saya, dari mulai kita lahir itu ada korin yang ikut bersama kita. Korin itu ada dua, ada korin dari golongan malaikat, ada korin dari golongan jin. Korin dari golongan malaikat itulah yang dalam Al-Quran disebut dengan Raqibun Atid. Kita menamakan dengan malaikat Raqib dan Atid. Dia mencatat semua aktivitas kita di dunia ini.
Mencatatnya gimana? Kalau dulu waktu masih saya kecil itu diajarin, oh malaikat tuh nyatat tuh pakai pulpen, pakai pensil, dicatat Pak di buku. Oh enggak, malaikat itu enggak mencatat begitu. Malaikat itu tercipta dari apa? Manusia dari tanah, jin dari api, malaikat dari cahaya ya, cahaya. Ya, ada kamera CCTV, CCTV ada sini. Ini ada CCTV Pak. Satu, mana lagi? Ada berapa lagi? Dua. Nah, yang kelihatan saya dua. Ini merekam Pak, merekam aktivitas kita. Ini di depan saya ini, di tengah kita ini ada alat perekam ini, sedang merekam aktivitas kita. Nanti setelah ini, besok, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, bahkan sampai hari kiamat, rekaman ini akan bisa diakses, dilihat, dibuka oleh siapapun. Ya. Pertanyaannya kenapa bisa merekam, Pak? Bu, kamera CCTV itu, ini handphone, handycam kita, kenapa bisa merekam? Salah satu faktornya itu karena ada cahaya Pak, cahaya infrared. Itu kamera CCTV itu biasa ada merahnya Pak. Jadi cahaya di kamera itu, di video itu yang bekerja merekam aktivitas kita Pak. Cahaya itu, kalau cahayanya rusak nggak bisa merekam. Semakin tinggi pencahayaannya itu, maka semakin jauh daya tangkap dan hasilnya akan lebih bagus Pak. Itu cahaya yang dibuat oleh manusia Pak. Bayangkan, malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya malaikat itu luar biasa Pak. Luar biasa cahaya malaikat itu. Maka malaikat itu yang terbuat dari cahaya secara otomatis, dia nggak perlu mencatat, nggak perlu menulis. Malaikat itu otomatis merekam aktivitas kita dari kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia. Mulai dari tidur sampai bangun tidur, tidur lagi, itu otomatis cahaya malaikat yang disebut Allah Raqibun Atid itu merekam kita Pak. Maka rekaman itu nanti di padang mahsyar, yaumul mahsyar itu akan ditampilkan. Ada slide, ada layar. Zaman dulu saya masih kecil, itu layar tancap Pak. Di lapangan itu ada layar tancap. Nanti di padang mahsyar itu ditampakkan semua amal perbuatan kita yang baik yang buruk. Fanunabbiukum, kami akan kabarkan, kami akan beritakan kepadamu, kata Allah, bima amilu, apa saja yang kamu kerjakan di dunia. Nampak nanti Pak, kelihatan di situ, kelihatan. Kenapa terlihat? Karena sudah direkam saat kita hidup di dunia ini. Siapa yang merekam? Cahaya malaikat tadi. Karena malaikat itu dari cahaya, otomatis merekam. Ya. Itu korin dari malaikat. Itu ikut sama kita Pak. Dari mulai lahir sampai mati kita. Yang kedua, ada korin dari golongan jin. Korin dari golongan jin inilah yang menjadi pesuruhnya iblis. Penyuruh iblis itu punya bala tentara, itulah jin-jin jahat itu. Jin itu ada dua, ada jin mukmin, ada jin kafir. Jin-jin kafir itu disiapin, begitu lahir satu manusia, disiapkan satu korin dari golongan jin. Dia ikut jin itu, korin itu, mulai dari lahir sampai kita mati Pak. Dia tahu bagaimana cara kita tidur, dia tahu bagaimana cara kita
makan, berdiri, tertawa, bicara. Dia tahu, Pak. Maka begitu manusia itu mati, kita mati, itu korin tadi, jin tadi itu tidak mati, dia masih hidup. Dialah yang kemudian bisa menjelma menyerupai orang yang sudah mati. Kok mirip? Ya iya. Kok persis suaranya? Ya iya. Kok tahu dia? Karena jin tadi, korin tadi ikut bersama orang yang sudah mati tadi setiap saat, setiap waktu. Maka dia tahu, ngerti. Nah, jadi kalau ada yang menjelma seperti itu korin dari golongan jin. Jin kafir. Kalau jin mukmin tidak mau dia, Pak. Tidak mau. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu yang masih banyak di masyarakat kita. Sejak dulu, nah Kiai Dahlan itu ngelihat di masyarakat di Jogja khususnya masih banyak umat Islam yang melakukan perbuatan syirik. Bahkan sampai sekarang, Pak. Nanti kalau Bapak Ibu ke Jogja itu, mungkin sudah ada yang pernah ke alun-alun itu, lapangan, saya lupa itu, alun-alun kidul atau alun-alun utara itu. Itu ada pohon besar kanan kiri di tengah. Pohon apa itu? Beringin ya, pohon beringin. Jadi dulu tahun 2005 saya ke situ dengan teman. Waktu itu ada acara apa waktu itu ya? Rapat kerja Majelis Tabligh Pusat tahun 2005. Kebetulan saya waktu itu sekretaris Majelis Tabligh PWM Sumut tahun 2005. Di sela-sela acara itu istirahat malam, keluar cari makan, main ke lapangan itu, ke alun-alun. Ada di satu titik itu orang berkumpul. Saya datangin, saya tengok rupanya di situ ada jasa minjamkan kain warna hitam, Pak, Bu. Siapa yang bisa, jadi pohonnya kira-kira dari sana, pohonnya dua besar itu kanan kiri, ya. Siapa yang bisa berdiri dari sini, ditutup mata pakai kain hitam, berjalan ke depan, bisa melewati dua pohon besar itu, maka keinginannya, cita-citanya akan terkabulkan, Pak. Kalau yang belum punya jodoh, minta jodoh, nanti dikabulin. Yang mau nikah lagi, bisa juga katanya, Pak. Gitu. Mau dapat rezeki banyak, gitu caranya, lewat. Beberapa orang saya lihat, Pak, tutup mata, jalan, Pak, nggak ada yang nyampe, Pak. Nggak ada nyampe, belok entah kemana-mana semuanya. Itulah. Begitulah menghipnotis orang itu, Pak. Luar biasa. Waktu itu tidak ada satupun yang bisa melewati antara dua pohon itu, Pak. Nah, itu luar biasa keyakinan yang seperti itu. Sampai sekarang masih ada, Pak. Nah, zaman Kiai Dahlan itu luar biasa gitu. Jadi masih ada orang yang nyembah pohon besar. Pohon besar disembah. Dan ini Bapak Ibu, ini bukan cerita baru. Bukan hanya cerita sekarang, bukan hanya cerita masa Kiai Dahlan dulu di Jogja, enggak. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu, Pak Bu. Di awal-awal proses perjalanan manusia itu manusia sudah banyak yang buat kemusyrikan dengan menyembah patung berhala, Pak. Misalnya zaman Nabi Nuh. Kita selalu dengar ceramah tentang Nabi Nuh, itu diazab apa itu, Pak? Azabnya umatnya banjir ya.
Pertanyaannya, kenapa umat Nabi Nuh itu diazab dengan banjir, Pak? Nah, itu hampir jarang diceritakan. Ternyata penyebabnya salah satunya itu umat Nabi Nuh itu mereka menyembah patung. Patungnya itu ada 5. Patung pertama namanya Wad, patung kedua namanya Suwa, ketiga Yahud, keempat Ya'uq, yang kelima Nasr. Ulangi, Pak. Wad, Suwa, Ya'uq, Yahud, Nasr. 5. Nanti baca dalam Al-Quran surah Nuh ayat 23. Apa kata Allah? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Dan mereka berkata, ini orang-orang umatnya Nabi Nuh, pemuka-pemukanya, tokoh-tokohnya ngomong sama orang-orang masa itu, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tadharunna wadda wala suwa'an wala yaghutha wala ya'uqa wa nasran. Dan jangan kau tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Jadi orang-orang umat Nabi Nuh itu dia nyembah 5 patung ini. Kata Nabi Nuh, jangan sembah itu, sembahlah Allah. Kata tokoh-tokohnya bilang, jangan dengarkan Nuh itu, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, termasuk patung-patung itu, jangan tinggalkan, sembah terus. Gara-gara itulah Bapak Ibu, kemudian datang azab banjir itu, karena nyembah patung, Pak. Ceritanya gimana? Ceritanya gini, Pak. Ini cerita kenapa bisa nyembah patung, 5 patung ini umat Nabi Nuh. Ceritanya begini. Nabi pertama itu kan Nabi Adam. Nabi kedua Nabi apa? Syith, ya, bukan Nabi Idris, ya. Idris itu nabi ketiga. Nabi Syith itu nabi kedua. Nabi itu jumlahnya ada, satu riwayat menyebutkan jumlah nabi itu ada 124.000, jumlah rasul itu ada 315. Riwayat lain menyebut 313 rasul. Jadi banyak, Pak. Nabi rasul itu banyak. Loh Ustadz, tapi katanya jumlah nabi dan rasul itu 25. Iya, 25 itu benar. Kenapa? Karena yang 25 itu namanya ada dalam Al-Quran. Jadi nabi yang jumlahnya 124.000 itu hanya 25 yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Nabi kedua, Nabi Syith itu namanya nggak ada di Al-Quran. Tapi ceritanya, kisahnya disinggung sedikit. Nah, Nabi pertama Adam, Nabi kedua Syith, Nabi ketiga Idris. Nah, ini di masa ini belum ada orang yang buat kesyirikan, yang buat musyrik nyembah selain Allah, belum ada, Pak. Semuanya masih menyembah Allah. Walaupun
di masa ini, di zaman ini, sejak zaman Nabi Adam sudah ada manusia yang berbuat dosa. Siapa yang pertama buat dosa? Nabi Adam dan istrinya Hawa. Makan buah khuldi. Siapa lagi yang kedua yang buat dosa? Anak Nabi Adam, si Qabil. Apa dosa pertama si Qabil? Bukan, Pak. Membunuh itu dosa kedua. Hah? Dosa pertama si Qabil ini dosa hasad. Dosa hasad, Pak. Dia iri sama si Habil, saudaranya. Karena saudaranya disyariatkan untuk nikah dengan kembaran si Qabil yang cantik. Sementara si Qabil disyariatkan menikah dengan saudara kembarannya si Habil yang kurang cantik. Bukan jelek, kurang cantik. Anda mau deh. Masa aku kasih yang kurang cantik, si Habil dapat yang jelek? Nggak mau, dia iri dia, Pak. Itu dosa pertama, Pak. Dosa hasad, iri, dengki. Nah, ini bahaya ini. Ini dosa hasad. Dari dosa pertama si Qabil itulah kemudian muncul dosa kedua, pembunuhan. Jadi pembunuhan itu berawal dari hasad dulu, dengki, iri dulu. Jadi dosa pertama itu di dunia ini dikerjakan oleh anak cucu Adam itu hasad, pembunuhan. Yang ketiga apa? Zina. Zina ini dosa ketiga, Pak, yang dikerjakan anak cucu Adam. Siapa yang melakukan itu? Keturunannya si Qabil. Si Habil itu mati terbunuh, yang bunuh si Qabil. Begitu sudah terbunuh, si Qabil akhirnya dengan kembarannya itu mengungsi, pindah, menjauh dari Nabi Adam. Nah, tinggal di daerah lain. Anak cucunya ini, nah kemudian melakukan perbuatan zina. Dengan siapa? Dengan anak cucu Nabi Adam yang lain yang di tempat Nabi Adam itu, anak keturunan dari Syis. Dari Syis tadi. Itu setelah sekian lama berjalan, ya, itu terjadi proses perbuatan yang ketiga, zina. Dari mana asal muasalnya? Jadi dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu disebutkan, itu karya Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam dan istrinya itu tinggal di daerah bukit, daerah perbukitan. Kalau kita sekarang mungkin di Brastagi gitu ya, sejuk, dingin gitu ya. Si Qabil dan istrinya, anak keturunannya itu turun di bawah, di lembah. Satu waktu iblis, jin itu ada yang tasyakul. Tasyakul itu menjelma seperti manusia. Dia kemudian bekerja di salah satu ladang anak cucunya si Qabil tadi. Beberapa waktu kemudian anak jin tadi yang menyerupai manusia, orang nggak tahu nih, dia nyerupain manusia, dia buat seruling, Pak. Dia buat seruling, dia mainkan seruling. Kok enak ini, kata orang-orang. Akhirnya dari situlah kemudian muncul musik. Berjoget-joget mereka di situ. Kita belum bahas lagi nih hukum musik lagi. Kalau di Muhammadiyah nanti kajian kita berikutnya itu. Mulai musik pertama itu di situ, Pak. Keturunan si Qabil itulah yang pertama kali bermusik ria dengan seruling yang dibuat oleh tasakul jin tadi, iblis tadi, setan tadi. Ketika mereka buat pesta,
di lembah di bawah itu kedengaran di bukit oleh anak cucu keturunan Syith, anak ketiga Nabi Adam. Ini yang laki-laki dari atas bukit penasaran, di bawah itu kok ramai kali, ada suara apa itu? Mereka penasaran, turun dari bukit ke bawah, ditengok ada orang pesta pakai musik seruling tadi, ada perempuan cantik. Jadi Pak Bu, si Habil tadi nikah dengan kembarannya yang cantik Pak, maka anak-anaknya yang perempuan itu semuanya cantik Pak, tapi laki-lakinya kurang ganteng, nggak ganteng kali lah, yang cantik itu yang perempuannya. Sementara yang di bukit cucu Nabi Adam yang lain dari keturunan Syith itu, yang laki-lakinya ganteng, yang perempuannya kurang cantik. Jadi yang laki-laki dari atas itu turun, anak-anak muda itu penasaran ngelihat, ya kok cantik-cantik kali. Yang perempuan ini yang di lembah ini ngelihat laki-laki dari atas bukit kok ganteng-ganteng, nggak kayak laki-laki kami di sini ini jelek-jelek. Akhirnya ketemu, pandangan pertama, kedua, akhirnya suka, terjadilah perzinahan pertama Pak oleh anak cucu Nabi Adam. Nah itu dia dosa. Tapi belum ada yang nyembah selain Allah, baru dosa selain kesyirikan. Nah setelah itu Bapak Ibu, singkat cerita, Nabi Adam punya anak Nabi Syith ya. Terus berjalan nih bertahun-tahun sampai kemudian lahir generasi berikutnya Nabi Idris ya. Nabi Idris kemudian meninggal. Setelah Nabi Idris meninggal, ini kosong, nggak ada nabi nggak ada. Akhirnya satu waktu, di satu zaman, Nabi Adam udah gak ada, Nabi Syith gak ada, Nabi Idris gak ada. Di satu zaman ada satu keluarga soleh, satu keluarga yang soleh. Nama ayahnya Wat. Dia punya anak 4, laki-laki semua. Anak pertama namanya Suwa, anak kedua namanya Yaghus, anak ketiga namanya Ya'uq, anak keempat namanya Nasr. Ini 4 orang anak dan ayahnya ini orang-orang soleh Pak. Dia mengajarkan tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi Idris, Nabi Syith, dan Nabi Adam. Semua orang mengikuti dakwah 5 orang ini, keluarga soleh tadi. Tapi kemudian yang 5 orang soleh ini meninggal Pak. Wat ayahnya meninggal, anak pertama meninggal, anak kedua, sampai anak keempat si Nasr itu meninggal dunia. Tidak ada lagi orang soleh Pak. Orang soleh tidak ada lagi. Akhirnya iblis, jin, setan itu menggoda anak cucu Adam. Apa godaannya? Kalian nggak pingin seperti orang yang soleh itu, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr itu. Nggak pingin kalian seperti mereka. Mereka sudah nggak ada lagi. Untuk mengenang kesolehan mereka, kalian buat patung. Buatlah patung yang mirip kayak Wat, kayak Suwa, kayak Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Dibuatlah Pak 5 patung, ditaruh di satu tempat. Ditaruh di satu tempat. Orang-orang untuk mengenang kesolehan keluarga soleh tadi dan untuk meningkatkan semangat ibadahnya, mereka datang ke tempat itu sekedar melihat, nengok patung itu ya. Jadi kalau patungnya nanti gambar orang lagi sholat, jadi teringat, akhirnya
sholat. Ada patungnya yang lagi bersedekah, jadi teringat bersedekah. Hanya ngelihat patung itu, Pak. Ah, itu pertama-tama gitu awal-awalnya. Sampai kemudian generasi berikutnya iblis itu menggoda lagi. Ngapainlah kalian datang jauh-jauh dari rumah kemari hanya untuk ngelihat? Kan bagus, buat aja patung Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr itu banyak-banyak. Nanti taruh di rumah kalian masing-masing, taruh di kamar, taruh di ruang tamu. Dah. Barulah kemudian dibuat masal, Pak. Semua orang buat patung 5 keluarga tadi, 5 orang tadi, ditaruhlah di rumah mereka masing-masing. Begitu malam, ya, malam mereka di rumah itu, nah, ada yang bangun tengah malam ini. Begitu bangun tengah malam, ditengok patung itu di ruang tamu. Kok kayaknya mulai bergerak-gerak ini. Tengok, kayaknya ini patung Wat ini kayaknya melihatin aku nih katanya. Ah, itu kerjaan iblis, Pak, kerjaan jin tadi itu. Wah, udah mulai nih, udah mulai masuk kerjaan jin tadi, iblis tadi, setan tadi. Di generasi berikutnya, iblis setan itu kemudian menggoda lagi. Kalian tahu nggak? Kenapa dulu orang-orang tua kalian buat patung ini? Ini tujuannya sebagai tawasul. Tawasul itu perantara. Tawasul kepada Allah. Kalau kalian mau minta sama Allah, pingin apa? Lewat patung ini. Sejak itulah, Pak, Bu, orang-orang mulai berdoa lewat patung. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menyembah patung itu, patung orang-orang soleh itu disembah seolah-olah sebagai Tuhan. Nah, kejadian itulah kemudian Allah mengutus Nuh sebagai nabi. Itu karena menyembah itu. Jangan sembah patung itu. Tapi orang-orang pada saat itu bilang, jangan dengarkan Musa. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan tinggalkan Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Jangan tinggalkan itu. Sembah mereka terus. Akhirnya datanglah azab Allah. Itu baru satu cerita ya. Insya Allah bulan depan kita cerita lagi Nabi Hud. Kita masih cerita kesyirikan ini. Jadi kalau Kiai Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu karena ingin memberantas kemusyrikan, karena memang kemusyrikan itu tabiat manusia sejak zaman dulu, sejak puluhan ribu tahun yang lalu, mulai dari Nabi Nuh. Insya Allah bulan depan kita lanjut nanti. Ada kemusyrikan zaman Nabi Hud, ya, itu nyembah patung juga. Nanti Nabi apalagi itu, Nabi Syuaib, nah itu nanti kita bisa, termasuk Nabi Musa. Kita selama ini dengar kisah Nabi Musa itu kan cerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah nanti kita ceritanya bukan Nabi Musa dengan Fir'aun, tapi Nabi Musa dengan umatnya yang menyembah patung anak sapi. Nah, kemudian diazab, disuruh untuk bertaubat dengan cara bunuh diri. Nah, insya Allah kita akan diskusikan bulan yang akan datang. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi Kiai Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu pertama karena Kiai Dahlan biasa baca Al-Quran, dia fahami, kemudian dia amalkan. Salah satunya dia baca surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian didirikan oleh Kiai Dahlan Muhammadiyah itu di samping karena pergaulan, komunikasi, interaksi Kiai Dahlan dengan beberapa tokoh dari Budi Utomo dan
Jam'iyatul Khair ditambah dengan interaksi Kiai Dahlan dengan murid-murid yang belajar dari sekolah Belanda itu. Maka didirikanlah Muhammadiyah itu. Di samping yang kedua, karena banyak kemusyrikan yang dilakukan oleh umat Islam pada masa itu, sehingga Kiai Dahlan berkewajiban untuk berdakwah, mengajak orang supaya tidak melakukan kemusyrikan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Cukup? Mau dilanjut atau cukup ini? Kita cukupkan cerita terakhir tadi sampai kisah orang yang menyembah patung, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasar. Harus diingat. Jadi Nabi Nuh umatnya itu diazab dengan banjir karena menyembah patung. Nanti baca surah surah Nuh ayat ke-23. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudah melalui waktu kita, lebih kurang sudah 50 menit, dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan keimanan yang lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.